Tegas, prajurit Taiwan siap hadapi perang lawan Cina sampai is dead. Pernyataan mantan Wakil Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA, Laksamana James Wingfield, ternyata telah diterjemahkan pemerintah Republik Cina atau Taiwan. Pernyataan Wingfield bahwa militer Cina bisa menghancurkan Taiwan hanya dalam 3 hari justru makin mengobarkan api perlawanan. Dalam laporan FIFA militer sebelumnya, Wingfield menjabarkan analisa terkait strategi serangan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA terhadap Taiwan. Wingfield yakni betul armada militer Cina sudah memperhitungkan dan tak akan membiarkan pasukan militer Amerika Serikat datang membantu pasukan Taiwan. Ternyata Kementerian Pertahanan Taiwan mendengar prediksi yang ditulis Wingfield di US Naval Institute. Skenario serangan militer Cina ke Taiwan dimaknai dengan persiapan pasukan dan armada tempur Angkatan Bersenjata Taiwan atau ROC Armed Forces. Tanpa menunjukkan ketakutan, Kementerian Pertahanan Taiwan dengan tegas menyatakan akan menghadapi agresi militer Cina sampai prajurit terakhirnya jatuh sampai titik darah penghabisan. Berani untuk bertempur dan bertarung sampai tentara terakhir, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Taiwan. Sementara itu dalam laporan lain yang diperoleh FIFA militer dari Reuters, latihan perang yang dilakukan militer Cina di 3 wilayah laut dalam 3 minggu terakhir adalah persiapan untuk menghadapi lawan yang datang dari 3 arah secara bersamaan. Pernyataan itu dilontarkan oleh pakar militer Cina Profesor Ni Lexiong, mantan guru besar ilmu politik dan hukum Universitas Shanghai. Lexiong menyatakan hal tersebut karena latihan tempur skala besar ini adalah yang pertama kali dilakukan militer Cina dalam waktu yang sama. Dengan melakukan latihan secara bersamaan di 3 lautan, berarti Cina sedang menguji kemampuannya untuk melawan musuh yang datang dari 3 arah secara bersamaan. Misalnya dari Taiwan, dari Jepang, dan Amerika Serikat dari selatan, kata Lexiong. Secara historis, intensitas latihan tempur yang meningkat adalah predikator yang jelas, ucapnya. Di sisi lain, Cina juga memperhitungkan kemungkinan campur tangan militer Amerika Serikat menyikapi hal itu. Kementerian Luar Negeri Cina juga bersikap tegas untuk menghentikan seluruh intervensi asing yang masuk. Kami memiliki tekad dan kemampuan untuk menghentikan aktivitas apapun yang bertujuan untuk memisahkan Taiwan dan Cina, bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina. Di sisi lain, ketegangan berlanjut. Armada tempur laut militer Cina kian hari kian mengerikan. Setelah membangun kapal induk ketiganya, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina dikabarkan akan segera meluncurkan kapal perusak siluman tipe 055 ke-8-nya. Dalam laporan yang dikutip FIFA militer dari South China Morning Post atau SCMP, kapal perusak siluman tipe 055 terbaru militer Cina tengah dalam tahap akhir pembuatan. Kapal dengan teknologi canggih itu disebut sedang dicat di kalangan kapal perusahaan industri perkapalan terbesar Cina, Dalian Shipbuilding Industry. Memasuki tahap akhir proses pembuatan, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina dan Dalian Shipbuilding Industry diperkirakan bakal segera memperkenalkan kapal tipe 055 unit ke-8. Sebelumnya, kapal perusak tipe 055 ke-7 juga diluncurkan pada Mei 2020 lalu. Dalam laporan lain yang dikutip FIFA militer dari The National Interest, kapal perusak siluman tipe 055 yang pertama sudah diluncurkan pada pertengahan 2017 silam. Kapal itu adalah Nanchang 101 yang resmi memasuki masa tugas operasi sejak Januari 2020. Memiliki bobot mencapai 12.000 ton, kapal perusak siluman tipe 055 dianggap sebagai kapal perusak paling kuat kedua di dunia. Setelah kelas Zumwalt milik Angkatan Laut Amerika Serikat senilai 4 miliar US dollar atau setara dengan 59,1 triliun per unitnya. Dengan panjang mencapai 590 kaki atau setara 178,9 meter,
kapal perusak siluman tipe 055 memiliki ukuran sedikit lebih besar daripada kapal penjelajah Amerika Serikat kelas Ticonderoga. Bukan cuma berukuran besar, kapal perusak siluman tipe 055 punya persenjataan dahsyat. Salah satunya adalah rudal kendali berbasis peluncuran permukaan ke udara. Selain itu, kapal tipe 055 juga punya rudal jelajah anti kapal, rudal jelajah serangan darat, dan torpedo anti kapal selam. Lebih mengerikannya lagi, kapal ini juga dikabarkan punya senjata elektromagnetik yang mampu menyerang target sejauh 124 mil atau setara 199,5 km dengan kecepatan 1,6 mil atau setara 2,57 km per detik. Kapal perusak siluman tipe 055 dirancang untuk mendukung kapal induk Shandong 002 yang merupakan kapal induk pertama produksi Cina yang dilengkapi dengan senjata elektromagnetik. Peluncuran unit ke-8 kapal perusak tipe 055 jelas semakin membuat Amerika semakin khawatir. Di sisi lain, bukan cuma Amerika Serikat saja yang ketar-ketir. Dengan peningkatan signifikan armada tempur laut militer Cina, Taiwan yang saat ini tengah jadi sasaran serangan Cina juga mengalami ketakutan yang sama. Apalagi armada tempur laut Cina masih terus bersiaga di wilayah tenggara pantai Taiwan. Sementara itu, situasi di Laut Cina Selatan khususnya di Selat Taiwan semakin mencekam. Cina secara tak terduga terus mengerahkan pasukan dan senjata secara besar-besaran mendekati perairan itu. Informasi terbaru yang dihimpun Viva Militer Kamis 20 Agustus 2020, Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA mulai mengangkut ratusan rudal ke dekat Selat Taiwan. Diperkirakan lebih dari 150 rudal diangkut PLA. Rudal-rudal itu dibawa menggunakan kereta api ke pantai di Provinsi Fujian. Dengan pengerahan armada perang besar-besaran ini, diduga PLA menyiapkan serangan ke Taiwan. Meski begitu, belum ada pernyataan resmi dari Beijing terkait invasi. Sampai sejauh ini, China masih bertahan pada pernyataan bahwa PLA hanya akan melakukan latihan perang biasa. Latihan itu adalah tindakan yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan, kata juru bicara Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA, Kolonel Senior Zhang Junhui. Sebelumnya, China telah mengeluarkan ancaman akan menggelar latihan militer besar-besaran di perairan antara Taiwan dan Guam. Lokasi latihannya diperkirakan di sekitar Pulau Dongsha. China menggelar latihan peluncuran peluru kendal sebagai bentuk tekanan terhadap Amerika yang dinilai terlalu jauh mencampuri urusan China dan Taiwan. Ancaman China terhadap Taiwan semakin menguat ketika Menteri Kesehatan Amerika Alex Azar bertemu dengan pemimpin regional Taiwan Tsai Ing-wen. Bahkan sebelum Menteri Kesehatan Amerika tiba di Taiwan, PLA melakukan provokasi dengan mengerahkan jet-jet tempur untuk menerobos wilayah langit Taiwan. Penasihat senior Asosiasi Pengendalian Senjata dan Peluncuran Senjata Cina Su Guangyu mengatakan Cina sengaja menerbangkan jet tempur ke Taiwan karena menilai kedatangan Menkes Cina ke Taiwan adalah sebuah bentuk pelanggaran batas wilayah negara. Xu mengatakan jet tempur itu sengaja diterbangkan untuk menunjukkan kepada Amerika dan Taiwan bahwa China mampu melakukan apapun termasuk melakukan perang terhadap tetangganya itu.